Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita masih punya kesempatan dalam rangka menuntut ilmu dengan harapan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perjalanan hidup kita, baik perjalanan hidup di dunia maupun hidup di akhirat nanti. Mari kita mulai dengan tawassul terlebih dahulu ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Summa ila ruhi sultanul awliya Sayyidul Qadir Jailani wa jamil awliya fi ardil Jawa waswada as-solihin wal amilin wa jamil malaikatil muqarrabin. Summa ila ruhi Syekh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Ibnu Hajar al-Asqalani. Summa ila ruhi Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bantani. Summa ila ruhi Masayihina Kiai Haji Zaini Mun'im, Kiai Haji Hasim Zaini, Kiai Haji Hasan Abdul Wafi, Kiai Haji Abdul Wahid Zaini, Kiai Haji Abdul Haq Zaini, Kiai Haji Nuratim Zaini, Kiai Haji Zuhri Zaini, Kiai Haji Fadlur Rahman Zaini, Kiai Haji Muhammad Ikram Ibunyai Haji Suhaimi wa usulihim wa furu'ihim wa man ta'alaqa bihim. Lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah yang ketiga kita khususkan para pejuang pendiri Masjid Al-Ikhlas Puri Maharani serta juga para donatur-donatur Masjid Al-Ikhlas Puri Maharani dan juga para jamaah-jamaah yang sudah memakmurkan Masjid Al-Ikhlas Puri Maharani. Semoga beliau-beliau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, serta tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa madana fi madadihi wa asrarihi fid dharain amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita sudah sampai di makalah yang ke-7. Di makalah yang ke-6 kita diingatkan bahwa sejatinya orang yang menuntut ilmu itu adalah orang yang mencari surganya Allah dan mencari ridho Allah. Sedangkan orang yang mencari kemaksiatan atau berjalan ke arah kemaksiatan sejatinya adalah orang-orang yang mencari nerakanya Allah dan mencari murkanya Allah. Jadi kita bisa introspeksi, bisa melihat pada diri kita, apakah diri kita kemudian termasuk di dalam thalabul ilmi dalam keseharian kita, ataukah dalam keseharian kita juga termasuk bagian dari thalabil maksiyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan wal maqalatus sabi'atu
Dan adapun makalah yang nomor 7, An Yahya bin Mu'ad, dari Yahya bin Mu'ad radhiyallahu, semoga meridai Allah siapa Allah anhu kepada Yahya bin Mu'ad. Ma asallaha karimun, ma asallahu tidak akan berbuat maksiat. Karimun siapa orang yang mulia. Jadi orang yang mulia itu tidak akan pernah berbuat maksiat kepada Allah. Artinya hamidul fi'al, orang yang kelakuannya itu terpuji. Karimun itu hafidul fi'al, pekerjaannya terpuji, perbuatannya terpuji. Wahwa siapa orang yang hamidul fi'al itu? Wahwa adapun hamidul fi'al itu man adalah orang yukromu yang memuliakan nafsahu kepada dirinya, man bittaqwa dengan takwa, wabil ihtirasi dan menjaga anil ma'asi dari perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi orang yang hamidul fi'al, orang yang memiliki perbuatan-perbuatan terpuji itu adalah orang yang mampu dan berusaha menjaga dirinya berdasarkan takwa, dan juga menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat. Wala asarud dunya, wala dan tidak ada asarun mengutamakan atau mendahulukan ad-dunya kepada persoalan-persoalan dunia. Artinya la qadamaha tidak mendahulukan wala fadulaha dan tidak mengutamakan alal akhirati atas perkara-perkara akhirat. Hakimun adalah orang yang bijak. Jadi ada dua di sini. Orang yang mulia itu adalah karimun, yang disebut dengan karimun. Orang yang mulia itu adalah orang yang menjaga takwa dalam dirinya dan berusaha untuk meninggalkan persoalan-persoalan maksiat kepada Allah. Itu karimun, itu mulia. Sedangkan orang yang bijak, orang yang ahli hikmah, itu adalah orang yang selalu mendahulukan akhiratnya dari persoalan-persoalan dunianya. Jadi kalau waktunya zuhur seluruh toko ditutup loh. Kalau usahanya ditutup, kemudian kita datang ke masjid, kita sholat dulu, baru kemudian dagang lagi. Jadi mendahulukan persoalan-persoalan akhirat daripada persoalan-persoalan dunia. Kalau kita kerja di perusahaan atau di pabrik, waktu zuhur kita sholat dulu, baru kemudian melanjutkan pekerjaannya. Itu lebih utama, dan itu yang dilakukan oleh orang-orang yang bijak. Siapa orang yang bijak itu? Musibun, orang yang benar, orang yang tepat fi af'alihi, di dalam setiap perbuatan-perbuatannya. Wahuwa, dan adapun orang yang bijak itu man, siapa orang yang menau, yang mencegah nafsu kepada dirinya, min muhalafati aqlihi salim, dari berbeda dengan akal sehatnya. Jadi orang bijak itu juga berpikir bahwa sesuatu yang ukhrawi itu lebih utama dari persoalan-persoalan duniawi. Dan itu semua manusia itu tahu. Orang yang waras, orang yang normal itu tahu bahwa persoalan-persoalan dunia itu adalah persoalan yang remeh, yang sebentar, dan kita harus mendahulukan persoalan-persoalan ukhrawi karena kehidupan kita berada di kehidupan ukhrawi suatu saat nanti.
Saya lanjutkan saja biar gak lama-lama ini. Wal maqalatus saminatu, dan adapun maqalah as-saminatu yang ke-8, anil A'masih, dari A'mas. Ismuhu, namanya A'mas itu Sulaiman bin Mihran al-Kufi. Namanya adalah Sulaiman bin Mihran al-Kufi. Radhiya, semoga meridhai Allah, siapa Allah, anhu, kepada A'mas. A'mas itu salah satu tabi'in akhir. A'masi itu salah satu tabi'in akhir yang dikenal sebagai orang yang banyak meriwayatkan hadis dan orang yang sikoh, terpercaya, sehingga kemudian ada Ibnu Al-Mandiri itu mengatakan bahwa A'masi itu adalah salah satu tabi'in yang menjaga ilmu yang ada di Kufah, karena saking semangatnya dia mencari ilmu, saking dia getol untuk menuntut ilmu dan memahami bagaimana ilmu-ilmu tentang Islam itu, sehingga kemudian Yahya Al-Qattan itu mengatakan bahwa Al-A'masi itu adalah orang yang paling pandai pada waktu tabi'in itu tentang Islam. Tabi'in akhir, A'masi itu tabi'in akhir. Tirakatnya apa? Ini kalau mau ditiru, tirakatnya selain kepada Al-Quran, selain menjaga ilmu, tirakatnya itu menurut Waqi' bin Al-Jarrah hampir 70 tahun. 70 tahun A'masi ini, Sulaiman bin Mihran ini tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. 70 tahun tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Dan Waqi' Al-Jarrah itu mengakui, saya menyertai ikut kepada Al-A'masi itu selama 2 tahun, dan 2 tahun itu selama saya ikut dia tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Jadi kalau sholat jamaah, kalau orang-orang dulu itu menjadi salah satu tirakat, karena sholat jamaah itu afdhalu min sholatil fadhi, lebih utama daripada kita sholat sendirian. Apa yang dikatakan oleh A'masi? Man, barang siapa kana ada ra'su malihi, modal utamanya. Jadi kalau ada siapapun yang memiliki modal utamanya, modal utama dalam dirinya, at-taqwa adalah takwa, kalat, maka kemudian letih, lesu, al-sunu, lisan-lisannya, anwasfiri ribhidinihi, untuk menyebut hasil bati untung persoalan-persoalan agama. Jadi kalau orang yang mendasarkan hidupnya itu takwa, maka dia selalu melihat agamanya itu, beragama itu sangat banyak untungnya, hasilnya sangat banyak. Kalau dalam bahasa sekarang mungkin begini, orang yang mendasarkan dirinya itu pada takwa, pikirannya selalu positif, sama dengan gelas yang diisi separuh itu. Kalau diisi separuh, maka kita akan melihat kekurangan gelas itu, kurang air separuh. Tapi orang yang kemudian melihat ini sudah penuh separuh, itu beda. Ada orang yang positive thinking, ada orang yang negative thinking, dan orang yang selalu mendasarkan hidupnya, menjadikan takwa sebagai modal hidupnya, itu pasti selalu berpikiran positif. Sehingga kemudian yang dilihat itu adalah hasil dari setiap perbuatan agamanya. Waman,
dan barang siapa, karena ada siapa man sumalihi, modal utamanya ad-dunya. Kalau yang dipikirkan hanya dunia, modal utama yang dimiliki dalam kehidupan itu adalah dunia saja, kalat, maka sangat letih, lesu, al-sunu, lisan-lisannya, an wasfi husroni dinihi, untuk menyebut kerugian agamanya. Jadi kalau dunia yang dijadikan sebagai modal dasar hidupnya, maka kita mampu menyebut sedemikian banyak kerugian yang dimiliki. Wal makna, adapun makna dari itu, man tamassakah, barang siapa utamasakah berpegangan alat takwa, kepada takwa, bimtisali awamirillah, dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah, wajtinabul ma'asi, dan meninggalkan persoalan-persoalan maksiat, bi'an assasah, dengan mendasarkan af'alihi, perbuatan-perbuatannya, bimuwafaqatis saroi, dengan cocoknya dengan syarak. Jadi kalau kemudian kita berpegangan teguh kepada takwa, menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala bentuk larangan-larangan Allah, jadi perbuatan-perbuatan kita itu cocok apa enggak sama syarak. Jadi kalau kita ingin melakukan apapun, maka pertanyaannya apakah ini diridhoi, ini benar apa enggak. Bukan benar menurut kita, tapi benar menurut syariat. Kalau kita selalu berpikir seperti itu, falahu hasanatun kasiratun, falahu, maka baginya hasanatun, kebaikan-kebaikan kasiratun yang banyak, la tuhsa, yang tidak akan pernah bisa dihitung. Sama dengan begini, kalau kita melakukan kebaikan, kita mampu untuk menghitung kebaikan kita, 1, 2, 1 hari lah. Mungkin kemarin bisa sampai menghitung kebaikan saya 1 hari itu apa, bisa dihitung. Tapi kalau sampai menghitung nikmat Allah, tidak akan pernah bisa untuk menghitungnya. Latuh suha itu tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Waman, dan barang siapa tamassakah, berpegang teguh, berpegangan ala umurim khalafatis lisar'i, kepada persoalan-persoalan yang menyalahi kepada syarak, artinya maksiat, falahu, maka baginya sayyi'atun kasiratun, kejelekan-kejelekan yang banyak. Ajizat al-sunuh, maka apes, apes, letih, al-sunuh, lisannya, antikridalik bil adadi, untuk menyebut kejelekan-kejelekan, antikridalik, dari menyebut kejelekan-kejelekan yang sangat banyak itu. Jadi kalau kita berjalan berseberangan dengan hukum syarak, maka yang akan kita dapat pasti kejelekan-kejelekan. Jadi jalan itu ibaratnya ada 2. Kita berada di wilayah persimpangan, ada satu jalan yang ke kanan, ada satu jalan ke kiri. Satu jalan ke kanan itu adalah jalan dengan modal takwa, maka jalannya adalah hasanat. Kalau jalan ke kanan, maka kebaikan-kebaikan yang akan Anda peroleh. Tapi kalau kemudian berjalan ke kiri, itu adalah persoalan-persoalan yang jelek, itu adalah persoalan-persoalan dunia, dan itu pasti yang ditemui adalah kejelekan-kejelekan dan kerugian-kerugian. Itu kalau dalam hadis Akmas ini. Saya baca cepat ini, jadi sedikit saja. Yang ke selanjutnya, wal maqalatu tasi'atu, dan maqalah yang nomor 9. An Sufyan As-Tsauri, dari Sufyan As-Tsauri,
Radhiya semoga meridhoi Allah siapa Allah anhu kepada Sufyan Tsauri. Wa huwa syekhun Imam Malik. Sufyan Tsauri itu syekhul Imam Malik, gurunya Imam Malik. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu salah satu gurunya Imam Hambali. Nanti ketemunya di madhabul arba'ah, madhab yang 4 itu. Wa huwa syekhul Imam Malik kullu maksiati, semua maksiat, nasiatun yang timbul, yang muncul, an sahwatih, dari sahwat, perbuatan-perbuatan maksiat yang muncul dari sahwat, dari keinginan. Artinya istiaku nafsi. Istiaku itu pingin banget gitu. Keinginan nafsu, keinginan diri ila sayin, kepada sesuatu. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu, sangat menginginkan, itu adalah syahwat. Yang didasari oleh syahwat, fa innahu, maka sungguhnya keinginan yang model seperti itu, yang didasari oleh syahwat itu, yurja, masih bisa diharap ghufranuha, keampunan Allah. Jadi kalau kita ingin sesuatu berdasarkan syahwat, itu masih punya peluang diampuni oleh Allah. Al-maksiyah, artinya maksiat, mengerjakan maksiat yang berdasarkan syahwat masih punya peluang untuk diampuni oleh Allah. Wa kullu maksiatin, dan setiap maksiat, nasaat yang muncul, yang timbul, angkibri, dari kesombongan, wal fadli, atau apa ya, selalu mengatakan dirinya lebih hebat, rumongso, apa kalau bahasa Jawanya itu, selalu merasa dirinya hebat, selalu merasa dirinya lebih baik, selalu merasa diri pintar, selalu merasa diri lebih daripada orang lain. Itu adalah kesombongan, bukan syahwat. Itu kesombongan. Da'wal fadli fa innahu la yurja. Kalau kemudian kita melakukan maksiat itu gara-gara sombong, fa innahu la yurja, maka tidak ada harapan ghufranuha, untuk diampuni. Ini bedanya. Kalau kita melakukan maksiat gara-gara syahwat, masih ada peluang untuk diampuni oleh Allah. Tapi kalau kemudian kita melakukan maksiat gara-gara sombong, maka tidak ada peluang untuk diampuni oleh Allah. Li'anna maksiati iblis, karena maksiatnya iblis itu, karena asluha, ada asluha, maksiat iblis itu al maksiyah minal kibri, dari sombong. Kalau dalam Al-Quran itu wakul apa? Wakulna ya adamuskun anta wakulna ya adamuskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqrabu hadhihi sajarata fatakuna minadz zalimin. Ya Adam, berdua dengan Siti Hawa, silakan sampean tinggal di surga, makan semuanya yang kamu inginkan. Wala taqrabu hadhihi sajarata, tapi jangan pernah mendekati pohon ini yang kemudian disebut dengan pohon huldi. Nah, ketika ya Adam muskun, di dalam ayat sebelumnya kemudian disebutkan wa id qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis. Ketika Allah memerintah kepada para malaikat sujud kepada Nabi Adam, illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kemudian dengan sombongnya iblis tidak mau
bersujud karena merasa dirinya lebih unggul daripada Adam. Makanya iblis itu salah satu kesalahan terbesar yang tidak bisa diampuni oleh iblis itu adalah kesombongan yang ada dalam dirinya. Kesombongan yang ada dalam dirinya itu adalah sifat iblis. Sifat iblis, karena dia selalu merasa bahwa dirinya diciptakan dari api dan itu lebih mulia dari Nabi Adam yang diciptakan dari tanah. Kesombongan itulah yang kemudian menyebabkan maksiat. Tidak tunduknya iblis kepada Nabi Adam itu maksiat, tapi tidak didasari oleh syahwat, tapi didasari oleh kesombongan. Lah kesombongan, maksiat yang didasari oleh kesombongan tidak akan pernah punya peluang untuk diampuni oleh Allah. Sedangkan Nabi Adam, nah ini diteruskan di sini. Yas'umu mengklaim siapa iblis annau khairum min Sayyidina Adam, bahwa dirinya lebih baik daripada Sayyidina Adam. Wali an nazalat, dan sesungguhnya kesalahan Sayyidina Adam alaihi salam kana asluha minas sahwah, bisababain, dengan sebab istiyaqihi, keinginannya, ila dauqi samratin sajaratis sahwati al-munhi minha. Kalau iblis itu tidak sujud kepada Nabi Adam, melanggar perintah Allah, itu gara-gara sombong. Itu kemudian dilempar dan dijadikan sebagai musuh bagi semua dan dijadikan sebagai manusia-manusia yang kafir, yang kekal di api neraka hanya gara-gara sombong. Ingat, ketika kemudian kita sombong dalam diri kita dan itu dibarengi dengan kemaksiatan kepada Allah, maka la yurja ghufrana, maka tidak ada harapan untuk mendapatkan ampunan Allah. Sama dengan kita, kalau kita kemudian seakan-akan mampu, ini kan kita, manusia itu seakan-akan mampu untuk mengatur dirinya. Saya punya anak 2, 3, maka kemudian dia bikin rumah 2, bikin rumah 3, numpuk harta yang banyak dengan harapan dia akan menjadikan anaknya menjadi A, B, C, D. Padahal kita tidak pernah mampu untuk menjadikan anak kita menjadi A, B, C, D. Siapa yang mampu menjadikan mereka seperti itu? Allah. Karena mereka memiliki takdirnya sendiri. Kalau kita masih merasa bahwa diri kita adalah orang yang mampu, hebat, mampu mengatur segalanya, jangan sampai kemudian kita masuk dalam wilayah kesombongan diri dan melakukan kemaksiatan kepada Allah. Karena itu adalah salah satu sifat iblis yang ada dalam diri kita. Sombong itu adalah sifat iblis yang ada dalam diri kita. Dan itu kalau dibarengi dengan kemaksiatan, maka la yurja ghufranha, tidak ada harapan untuk diampuni. Kenapa Nabi Adam juga dilempar dari surga? Kalau Nabi Adam makan buah huldi itu bukan gara-gara sombong. Melanggar Allah dengan makan buah huldi itu bukan gara-gara sombong, tapi gara-gara dibujuk oleh setan dengan nama Allah dan inginnya Nabi Adam untuk memakan buah huldi itu, bukan rasa sombong. Sehingga kemudian ketika beliau memakan buah huldi, dihukum oleh Allah keluar dari surga masuk ke bumi, maka kemudian beliau meminta ampun kepada Allah dan diampuni oleh Allah. Karena itu syahwat. Nah ini beda, direnungkan saja. Kalau kemudian kita melakukan sesuatu apapun berdasarkan dengan syahwat, keinginan, kesalahan-kesalahan yang dilakukan dengan syahwat itu masih ada harapan untuk diampuni. Tapi jangan pernah memupuk rasa ini dengan kesombongan diri. Mau punya apapun, mau sehebat apapun, mau lebih seperti apapun, maka itu akan menjadikan dirinya jauh dari Allah. Banyak toh orang-orang sekarang
Banyak orang-orang sekarang yang penuh dengan kesombongan, sangat banyak. Dan itu kalau kemudian terus menerus dilakukan, maka itu susah untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita baca memang agak cepat ini biar cepat banyak, karena hatam nggak mungkin. Kalau hatam itu dibacanya satu makalah satu hari, satu makalah satu hari nggak mungkin hatam, kecuali dibaca patas gitu baru bisa hatam. Tapi setidaknya apapun ilmu yang kita dapat, sekecil apapun ilmu yang dapat dalam setiap kajian, setiap petuah-petuah, itu lebih baik daripada petuah-petuah yang berada di luaran sana. Lebih menghargai petuah-petuah ulama-ulama dulu, sahabat-sahabat dulu, tabi'in dulu, yang dekat dengan Nabi, yang tahu persis kepada perilaku-perilaku Nabi. Itu lebih baik daripada perkataan orang-orang zaman sekarang yang menyalahi terhadap perkataan-perkataan ulama-ulama terdahulu. Jadi sekalipun kemudian kita tidak belajar hadis murni di dalam kitab ini, setidaknya kita belajar kepada tabi'in, orang yang mengamalkan nasihat-nasihat atau petua-petua yang dilakukan oleh sahabat dan Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, semoga kita mendapatkan ilmu barokah dan kita mampu untuk menjalankan apa yang dipetua-petuakan oleh para ulama-ulama terlebih dahulu. Saya akhiri dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.